Bayangkan hidup sederhana di kampung. Tiba-tiba seorang pria asing datang dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun di balik kemewahan, ada jeratan yang membuatku tak bisa bernafas bebas. Malam-malamku berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini kalian diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah, dan hati yang selalu dipenuhi kebahagiaan. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like videonya agar aku semakin semangat berbagi kisah-kisah yang menggetarkan hati. Kisah ini datang dari seorang perempuan muda asal kota Gresik, Jawa Timur. Namaku Rani, usiaku baru 22 tahun. Setiap pagi, aku membantu ibu menata dagangan di warung kecil kami yang berada di pinggir jalan desa. Hidup kami sederhana, penghasilan pas-pasan, cukup untuk makan dan bayar listrik. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah drastis dalam satu sore yang aneh itu. Hari itu matahari sedang terik, jalanan lengang, hanya sesekali motor lewat. Aku sedang menuang teh manis ke dalam gelas untuk pelanggan langganan ketika suara deru mesin besar terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan warung. Mobil itu begitu mewah hingga pantulannya membuat silau mataku. Dari dalam, keluar seorang pria tua berkulit gelap dengan jubah panjang putih dan sorban di kepalanya. Wajahnya asing, matanya tajam, dan ada aura wibawa sekaligus dingin yang membuatku gugup. Ia ditemani seorang pria lokal berpakaian rapi. Belakangan aku tahu, dia adalah penerjemah pribadi sang pria asing. Pria tua itu berdiri memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya membuat jantungku berdegup kencang. Ia berkata dengan bahasa yang tak ku mengerti. Lalu penerjemahnya tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, ingin meminang kamu. Hari ini juga." Aku terkejut, hampir menjatuhkan gelas di tanganku. "Meminang?" tanyaku ragu, menatap ke arah ibu yang baru keluar dari dapur warung. Tak ada basa-basi, penerjemah itu mengeluarkan sebuah kotak hitam dari tasnya. Saat dibuka, kilau emas dan perhiasan memenuhi pandanganku. Ada kalung tebal bertatahkan berlian, cincin emas dengan batu merah menyala, dan segepok uang dolar yang aromanya khas. Aku hanya bisa membeku. "Ibu, ini apa maksudnya?" Aku bahkan tidak mengenalnya. Protesku dengan suara bergetar. Namun, mata ibu berbinar, dan ayah yang kebetulan baru pulang langsung ikut duduk di meja. "Nak, ini rezeki besar. Jarang ada orang mau menikah dengan perempuan sederhana seperti kita, apalagi dia kaya raya," kata ayah, setengah menegur. Aku mencoba memandang mereka, berharap ada yang mengerti kegelisahanku. Tapi semua orang di ruangan itu menatapku seakan jawabannya hanya satu, "Terima." Tatapan mereka seakan menekan dadaku, membuatku sulit bernafas. Di luar, angin sore bertiup pelan, membawa aroma debu dan bunga Kamboja dari pekarangan tetangga. Namun di dalam warung kecil itu, suasananya mencekam. Tanpa sadar, aku mengangguk, bukan karena mau, tapi karena merasa tak punya pilihan. Dan hanya dalam hitungan jam, aku resmi menjadi istri siri dari pria asing yang bahkan namanya pun belum sempat kuingat. Sore itu, warung kami yang biasanya hanya menjadi tempat orang singgah untuk membeli kopi dan gorengan, berubah menjadi panggung kesepakatan yang tak pernah kubayangkan. Setelah aku mengangguk, meski dalam hati menjerit menolak, penerjemah itu mulai mengeluarkan barang-barang yang membuat semua orang terpana. Sebuah koper kecil dibuka, memperlihatkan tumpukan uang dolar yang disusun rapi. Kilau emas dan perhiasan memenuhi meja kayu sederhana kami, kontras dengan cat dinding yang sudah mulai mengelupas. "Ini mahar untuk pernikahan siri. Semua langsung diberikan hari ini," kata penerjemah dengan suara datar namun penuh tekanan. Ayah menatap koper itu seperti anak kecil yang menemukan mainan idamannya. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran dolar, seolah takut itu hanya mimpi. Ibu bahkan langsung memegang kalung emas yang begitu berat, mengangkatnya di depan cahaya lampu, dan tersenyum dengan mata berbinar. Aku duduk mematung di pojok,
mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu, ayah, uang itu tidak bisa membeli hidupku," kataku pelan, hampir berbisik. Namun ayah menatapku tajam. "Kamu pikir kita bisa dapat kesempatan ini 2 kali? Dia mau menikahimu, memberi kita kehormatan dan rezeki. Jangan bodoh, Rani." Perasaanku berkecamuk. Ada rasa marah, takut, sekaligus pasrah. Seperti berada di tengah arus sungai yang deras, aku tahu aku akan tenggelam kalau melawan. Tanpa banyak proses, surat pernikahan siri ditulis oleh seorang penghulu yang entah sejak kapan sudah duduk di sudut warung. Semua berlangsung cepat, tanpa musik, tanpa pesta, hanya tanda tangan dan doa yang dibacakan dengan terburu-buru. Setelah akad selesai, Sultan itu, begitulah penerjemah memanggilnya, mengulurkan tangannya padaku. Telapak tangannya besar, dingin, dan terasa asing di kulitku. Tatapannya bukan tatapan suami yang hangat, melainkan seperti seorang pedagang yang puas setelah mendapatkan barang yang diinginkan. Sore itu juga, koper berisi uang dan perhiasan ditinggalkan di rumah kami. Sebaliknya, aku diminta bersiap. "Malam ini kamu ikut tuanku ke tempat tinggalnya," ujar penerjemah tanpa senyum. Ibu menatapku sambil memegang tanganku, seolah ingin menghibur. Namun kata-katanya justru menambah sesak di dadaku. "Sabar ya, Nak. Nanti kamu akan terbiasa. Hidupmu akan lebih baik dari sebelumnya." Aku hanya diam. Di luar, langit mulai gelap. Mobil hitam itu kembali menunggu di depan. Dan disitulah aku tahu, hidupku yang sederhana di kampung telah berakhir. Yang menunggu di depan bukanlah cerita indah, melainkan bab baru yang entah akan membawaku ke surga atau neraka. Malam itu, mobil hitam yang membawaku melaju kencang menembus jalanan gelap menuju sebuah kawasan elit di pinggir pantai. Dari balik jendela, aku melihat deretan villa besar dengan lampu-lampu mewah yang berkilauan. Udara laut bercampur aroma parfum mahal dari dalam mobil membuat kepalaku sedikit pusing. Aku duduk di kursi belakang, diam tanpa suara. Sultan itu berada di sampingku, menatap lurus ke depan, bibirnya sesekali bergerak seolah menggumamkan doa atau mungkin berbicara sendiri. Penerjemahnya duduk di kursi depan, sibuk dengan ponselnya. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin mobil dan detak jantungku yang semakin cepat. Villa tempat kami berhenti terlihat megah. Pintu gerbangnya tinggi, dijaga 2 pria berpostur besar dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu mobil masuk, aku disambut taman luas, kolam renang berkilau, dan aroma bunga melati yang samar. Tapi semua keindahan itu tidak membuatku tenang. Justru semakin membuatku merasa seperti burung kecil yang baru saja dimasukkan ke dalam sangkar emas. Aku diarahkan ke sebuah kamar besar di lantai atas. Dindingnya dipenuhi ukiran kayu, lampu gantung kristal menggantung di tengah, dan ranjang berukuran besar dengan sprei putih bersih. Pelayan perempuan datang membawa setumpuk pakaian tidur sutra, sambil menunduk tanpa berkata banyak. Waktu terasa berjalan lambat hingga suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka. Sultan itu masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kilatan kepemilikan, seperti seseorang yang baru saja membeli barang berharga. "Aku sudah bayar mahal untukmu," katanya pelan namun penuh tekanan. Lewat terjemahan si penerjemah yang ikut masuk sebentar lalu pergi meninggalkan kami berdua. Aku mundur setapak, tapi punggungku terbentur ujung ranjang. Tangannya yang besar dan dingin menggenggam pergelangan tanganku. Aku mencoba menariknya, tapi tenaganya terlalu kuat. Dengan gerakan cepat, ia mendorongku ke atas ranjang. Bau parfumnya menyengat, bercampur aroma tembakau yang menusuk hidung. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mengalir. Malam itu, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, mendengar suara deburan ombak dari luar jendela yang tak mampu menenangkan hatiku. Tidak ada kata manis, tidak ada sentuhan penuh kasih. Yang ada hanyalah rasa takut dan rasa kehilangan akan kebebasanku. Saat ia akhirnya terlelap,
Aku hanya bisa memeluk bantal dan menangis dalam diam, berdoa agar malam itu segera berakhir. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti hidup di dunia yang bukan milikku. Aku bangun di ranjang empuk, dikelilingi kemewahan yang tak pernah kubayangkan, cermin besar berbingkai emas, lemari penuh pakaian sutra, dan meja rias dengan deretan perhiasan mahal. Tapi semua itu terasa hampa, karena di balik pintu kamar, aku hanyalah tahanan tak bersuara. Sultan jarang berbicara padaku, kecuali saat ia menginginkan kehadiranku di malam hari. Siang harinya, aku hanya ditemani para pelayan yang bekerja dengan wajah kaku. Mereka jarang menatap mataku, seolah takut jika terlalu dekat denganku. Suatu sore, saat aku duduk di balkon kamar menghadap laut, seorang pelayan perempuan parubaya datang membawakan teh. Saat ia menaruh cangkir, ia berbisik cepat, nyaris tak terdengar. "Kamu harus hati-hati. Dia sudah punya 3 istri di negaranya. Dan kamu hanya koleksi barunya." Aku menatapnya, terkejut. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki pengawal terdengar di koridor, membuat pelayan itu segera pergi. Malamnya, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak kusadari. Ada pintu besi di ujung lorong lantai bawah yang selalu terkunci. Kadang aku mendengar suara tangisan atau teriakan lirih dari arah sana. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, seorang pengawal segera muncul dan memintaku kembali ke kamar. Rasa takut mulai merayap dalam hatiku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di villa ini, tapi aku tahu ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat semua orang di sini hidup dalam ketakutan. Penerjemah Sultan pun mulai menunjukkan sikap dingin. Awalnya ia terlihat ramah, tapi kini ia hanya datang untuk menyampaikan perintah. "Tuan ingin kamu tetap di kamar. Jangan banyak bertanya," katanya suatu pagi dengan nada tegas. Aku mulai merasa terjebak. Bahkan untuk berjalan di taman pun aku harus ditemani 2 pengawal. Handphoneku diambil, dan satu-satunya hiburan hanyalah melihat laut dari kejauhan. Namun, setiap kali aku menatap ombak yang pecah di pantai, hatiku semakin yakin, aku harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Apapun rahasia kelam yang ada di balik kekayaan Sultan, aku tidak ingin menjadi bagian darinya. Malam itu, sambil berbaring di ranjang yang terlalu luas, aku berjanji pada diriku sendiri, akan ada hari di mana aku bebas. Mungkin aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu aku harus mencoba. Karena jika tidak, mungkin aku akan berakhir seperti perempuan-perempuan lain yang pernah dibawa ke sini, yang kini hanya tinggal cerita bisik-bisik para pelayan. Sejak mendengar bisikan pelayan itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap malam, aku memandangi jendela kamar, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun ke halaman tanpa ketahuan. Setiap langkah Sultan, setiap patroli pengawal, mulai kupelajari. Kesempatan datang pada malam yang hujan. Petir sesekali menyambar, dan suara gemuruh menutupi bunyi langkah kaki. Aku pura-pura tidur lebih awal. Begitu yakin semuanya sepi, aku mengambil selendang tipis, membuka pintu pelan-pelan, dan menyelinap keluar. Lorong villa gelap, hanya lampu temaram di sudut yang menyala. Jantungku berdegup kencang saat melewati pintu besi di ujung lorong, pintu yang selalu terkunci. Malam itu pintu itu tetap tertutup rapat, tapi dari dalamnya terdengar suara rintihan. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri, namun aku tak berani berhenti. Aku menuju dapur, karena dari sanalah aku tahu ada pintu belakang yang langsung mengarah ke jalan setapak menuju pantai. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu, dan terbuka. Udara asin laut menyambutku. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, aku mencium bau kebebasan. Dengan langkah cepat, aku berjalan menembus hujan. Kakiku basah, bajuku menempel di tubuh. Setiap detik terasa seperti perlombaan melawan waktu. Tinggal beberapa meter lagi menuju pagar rendah dekat pantai, aku yakin sebentar lagi aku akan bebas. Namun tiba-tiba, sorot lampu senter menyilaukan mataku. "Berhenti!"
Suara berat itu menggema. Dua pengawal muncul dari kegelapan, berlari mendekat. Aku mencoba lari, tapi salah satu dari mereka menangkap pergelangan tanganku dengan kasar. Aku menjerit, meronta, tapi tenagaku tak sebanding. Mereka menyeretku kembali melewati lorong basah menuju villa. Sultan sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya merah, matanya menyala penuh amarah. Tanpa bicara, ia menampar pipiku begitu keras hingga kepalaku terhuyung. "Kau pikir bisa lari dariku?" katanya lewat terjemahan. Suaranya dingin seperti baja. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan harapan, tapi juga sebagian dari diriku. Luka di bibirku, memar di lenganku, hanyalah bagian kecil dari penderitaan yang kurasakan. Yang lebih menyakitkan adalah perasaan hancur karena mengetahui bahwa kebebasan masih jauh dari genggaman. Aku kembali ke kamar, duduk di sudut ranjang sambil memeluk lutut. Hujan di luar masih deras, tapi kini suara itu tak lagi memberi harapan. Hanya menjadi musik latar untuk kesedihan yang tak berujung. Pagi itu terasa berbeda. Langit mendung, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Aku duduk di balkon, memandangi ombak yang bergulung, mencoba mencari ketenangan di tengah rasa sakit yang masih tertinggal dari malam-malam sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Sekitar pukul 10, suara deru kendaraan berat terdengar di luar gerbang villa. Awalnya kupikir itu hanya tamu sultan atau kiriman barang. Tapi suara itu semakin ramai, bercampur teriakan orang-orang. Tiba-tiba pintu kamarku digedor dari luar. Seorang pelayan perempuan yang biasanya cuek kini berlari masuk. Wajahnya pucat. "Cepat, ikut aku," bisiknya panik. Aku bingung, tapi kakinya terus menarikku. Kami menuruni tangga, dan dari jendela kulihat puluhan orang berseragam memasuki halaman. Di dada mereka tertera tulisan polisi imigrasi. Sultan berdiri di ruang tengah, berteriak dalam bahasa Arab, wajahnya merah padam. Penerjemahnya mencoba menenangkan keadaan, tapi beberapa petugas sudah menunjukkan surat resmi. Dalam hitungan menit, Sultan diborgol. Dia terlibat perdagangan manusia dan penyelundupan. Salah satu petugas berkata singkat padaku. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Jadi benar, semua bisikan yang kudengar selama ini bukan sekadar rumor. Seorang petugas perempuan memberiku selimut tebal, menutupi bajuku yang basah keringat. "Kamu aman sekarang," katanya sambil memegang tanganku. Sentuhan hangat itu membuatku ingin menangis. Aku dibawa keluar melewati gerbang besar. Di luar, puluhan warga menatap penasaran. Beberapa kamera wartawan mulai mengabadikan momen itu. Aku menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Hujan tipis mulai turun, tapi rasanya seperti tetes air yang membersihkan debu di hatiku. Mobil polisi membawaku ke tempat perlindungan. Di perjalanan, aku memandang laut yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, ombak itu tidak lagi terasa seperti dinding penghalang, tapi seperti teman yang mengantarkan kebebasan. Namun, di balik rasa lega itu, aku tahu luka yang kutinggalkan di villa itu akan tetap menjadi bagian dari diriku. Malam-malam penuh rasa takut, suara pintu yang terkunci, tatapan tajam sang sultan, semuanya akan selalu membekas. Tapi satu hal yang kupelajari, meski kita merasa terjebak di tempat paling gelap, selalu ada cahaya yang menunggu di ujung. Dan hari itu, cahaya itu datang dengan sirine dan seragam yang tak pernah kuharapkan, tapi akan selalu kusyukuri. Sahabat, inilah kisah nyata yang mengajarkan kita bahwa kekayaan tak selalu membawa kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan, dan selalu memberikan jalan terbaik dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.